Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitri Udawan SSI, mahasiswa PPG KKMI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan nomor induk mahasiswa 0626082592. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Safinda kelas 5 dengan materi IPA sifat-sifat cahaya. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Get ready. Put your hand. Say salam. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, we bless our parents, our teachers, and our friends from visiting ilman nafi'ah. Warzuqni Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Good afternoon, student. Good afternoon, student. Today, Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan umur sehingga bisa bertemu lagi dengan Ustazah dalam materi IPA, yaitu materi sifat-sifat cahaya. Hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah, keadaan sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Kita diberi kemudahan instan, besok bisa kembali ke sekolah menuntut ilmu kembali ya. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, ya ini kita akan bermain dengan cahaya. Kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya semangat menyanyikan ya. Iya. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kenapa kita nyanyikan? Karena sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia, tempat lahir kita ya. Kemudian kita ada melanjutkan materi kita hari ini adalah materi sifat-sifat cahaya. Ya, kita belajar materi sifat-sifat cahaya yang ada di dalam surah terkandung dalam surah Nur ayat 35 yang di dalamnya ya terkandung bahwa sumber cahaya kehidupan adalah cahaya matahari. Ya, cahaya matahari sangat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain cahaya matahari juga ada cahaya lampu, cahaya senter yang setiap harinya kita tidak luput dari memanfaatkan semuanya itu. Dan semuanya itu adalah ciptaan dari Allah. Ya, melalui surat Nur ayat 35 ini juga memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita bahwa Allah adalah Maha Pencipta segalanya, alam semesta dan seisinya termasuk sumber cahaya yaitu sumber kehidupan, yaitu cahaya matahari yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, melalui ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bersyukur akan adanya penciptaan alam semesta dan seisinya oleh Allah. Cara kita bersyukur adalah dengan belajar, kemudian beribadah, kemudian sholat, ngaji, menjaga alam supaya tetap lestari, tetap terjaga ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi lebih jauh, kita mau mengetahui semangatnya kalian dengan tepuk semangat belajar. Siap ya? Tepuk semangat belajar. Kalau saya sudah bilang tepuk semangat belajar, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Dengan tepuk semangat tadi kita berarti mulai siap untuk belajar materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya akan kita buktikan melalui percobaan atau observasi dengan alat dan bahan yang sudah kamu bawa dari rumah. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya, kita belajar sifat-sifat cahaya sesuai dengan surat Nur ayat 35 yang di dalamnya ada hikmah atau pelajaran yang kita ambil, yaitu tanda rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan cara menjaga alam, kemudian meningkatkan ibadah, kemudian kita menyadari akan adanya kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta, termasuk cahaya kehidupan, cahaya terbesar di bumi, yaitu cahaya matahari yang setiap harinya, hampir setiap hari kita manfaatkan. Dan semuanya itu adalah ciptaan atau pemberian Allah yang tidak terhingga, maka wajib kita syukuri. Nah, pasti banyak pertanyaan yang muncul di pikiran ya. Bagaimana cahaya sampai ke bumi? Mengapa ada bayangan? Mengapa bayangan terlihat di cermin? Kemudian bagaimana terbentuknya planet? Semua pertanyaan ini insya Allah akan terjawab nanti ketika kita sudah melakukan pembahasan. Nah, ini ada sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda. Jadi benda yang memancarkan energi itu juga dengan cahaya. Nah, kita punya lagu untuk mempermudah kita belajar tentang sifat cahaya. Bisa ya kita menyanyikan bersama? Kita nyanyikan bersama. Yuk, 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda besi. Yang kedua adalah dapat dihiaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merangkak tubuh.
kita menghafalkan sifat-sifat cahaya. Nah, kemampuan melihat cahaya, ya ada cahaya tampak dan tidak tampak ini. Kemudian, nah ini fenomena yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Ini berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya merambat lurus seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian cahaya dipantulkan ketika kamu bercermin, maka kamu akan bisa melihat bayanganmu di cermin tersebut. Kemudian cahaya dibiaskan seperti ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Cahaya yang diuraikan contohnya adalah terjadinya pelangi. Kapan terjadinya pelangi? Setelah hujan. Nah, ini ciptaan Allah yang sangat indah, namanya pelangi. Nah, kita juga bisa melihat benda yang bisa menembus benda ini. Nah, ini cahaya, sebenarnya cahaya ketika menembus benda ini, maka arah sinarnya akan banyak dan kumpul. Kalau yang ini sedikit, kalau yang ini tidak tembus cahaya atau benda gelap namanya. Nah, ini juga cahaya akan terhalang, akan membentuk bayangan. Jadi ketika cahaya cahaya menyinari benda, maka akan terjadi terbentuk bayangan pada benda tersebut. Nah, ini manfaat sifat cahaya apa saja? Sebagai sumber energi, sifat-sifat cahaya. Nah, ini tadi sifat-sifat cahaya yang sudah disampaikan kita ada 6 ya. Jadi tanpa cahaya kita tidak akan bisa melakukan aktivitas karena cahaya merupakan sumber penerangan dan sumber energi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Setelah ini saya akan mengajak kalian melakukan observasi atau pengamatan, ya, eksperimen percobaan dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Silakan disiapkan di atas meja. Nah, nanti kita nyalakan mesinnya. Silakan melihat FKWD. Percobaan 1 sampai percobaan 6. Ada tahapannya. Silakan dikerjakan. Yang dinilai ujiannya adalah kekompakan, kerjasama, dan ketelitian ketika mengerjakan. Silakan kerjakan. Langkah kerjanya ada di LKPD. Nah, itu ada percobaan 1, percobaan 2,
balik kertasnya biar tahu. Ya. Lanjut ke percobaan yang kedua. Menembus benda bening. Katanya di center. Kaca atau gelas. Benda beningnya coba di center. Tembus atau tidak. Kemudian dipakai. Hanya ya, mejamu bapaknya bisa gelap, kamu coba. Ini dari bawah, nggak ada ya, karena benda gelap. Terus benda banyak ketiga, dibiaskan. Bayangan. Ketika di center ini, misalnya di center, nah, ada bayangannya semua ya. Nah, bentuk bayangan. Kemudian percobaan yang terakhir, saya dipamerkan. Ada. Saya dibantukan melalui ya. Bisa memantul ya. Jika sudah, silakan diskusi dengan kelompoknya. Ya, hasil observasi hari ini. Silakan tuliskan di LKPD. Silakan dituliskan di LKPD. Ada kelompok yang sudah siap? Kita dengarkan presentasi dari salah satu teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok 3. Percobaan pertama. 1. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang karton sejajar? Terjadinya sifat cahaya merambat lurus. Betul ya? 2. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang karton yang tidak sejajar? Tidak terjadinya sifat cahaya merambat lurus. Betul? Betul. Oh iya tadi. Ketiga, apa kesimpulan dari percobaan di atas? Cahaya akan terbentuk jika kardus yang dilubangi sejajar dan akan merambat lurus. Gambar lurus ya tadi ketika kamu mengarahkan senter. Percobaan kedua. Pertama, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada gelas bening? Terjadinya sifat cahaya menembus benda bening. Dua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada benda gelap? Tidak tembus, karena yang harus diarahkan wajib benda bening. 3. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Cahaya akan menembus benda bening, bukan benda gelap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Nani tadi bahwa cahaya hanya bisa menembus benda yang bening. Kalau gelap maka tidak akan tembus. Ayo next, siapa dari kelompok selanjutnya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bersama dari kelompok kami. Percobaan ketiga. 1. Bagaimana penampakan besar pensil dibanding aslinya? Lebih besar daripada sebelumnya. Sama ya, lebih besar. Iya. Lanjut. 2. Bagaimana dengan benda lain yang dimasukkan ke dalam gelas akan terlihat lebih bengkok? Sama, bengkok juga patah. Iya. 3. Apa kesimpulanmu dari percobaan tersebut? Benda dimasukkan ke dalam gelas akan menjadi besar atau bengkok dari sebelumnya. Percobaan keempat. 1. Apa yang terjadi saat cermin dimasukkan ke dalam air yang diberi cahaya? Membentuk pelangi. 2. Ya, membentuk pelangi tadi. Ya. Apa yang terjadi saat cermin tidak dimasukkan ke dalam air yang diberi cahaya? Tidak membentuk pelangi atau tidak terbentuk. 3. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Jika lampu diarahkan ke dalam cermin berisi air, ke dalam baskom akan muncul roti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, beri semangat. Alhamdulillah. Dari kita, ya percobaan hari ini, observasi hari ini kita sudah mendapatkan 6 sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya Ustazah mau biar cepat menghafalkan, Ustazah punya tepuk sifat-sifat cahaya. Kita lakukan bersama ya. Tepuk sifat-sifat cahaya kita lakukan dengan semangat. Sudah siap? Sudah siap? Tepuk sifat-sifat cahaya. Muhammad lurus, dipantulkan, menembus benda bening, hidup bayangan, dibiaskan, diuraikan. Lagi tepuk sifat-sifat cahaya. Muhammad lurus, dipantulkan, menembus benda bening, membentuk bayangan, dibiaskan, diuraikan. Nah, ya. Selanjutnya Ustazah mau mengajak kalian untuk Ustazah punya permainan namanya throwing ball. Nah, permainannya adalah Ustazah nanti melemparkan bola ini ke salah satu kelompok dan kelompok tersebut akan menjawab pertanyaan dari Ustazah dengan memberikan kode salah. Alat bahannya disimpan dulu supaya tidak airnya tidak kena KPD-nya. Ya siap? Nah, pertanyaan pertama. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut juga benda bening, benar atau salah? Betul jawaban kelompoknya Rangga. Benda yang dapat ditembus cahaya adalah namanya benda bening. Contohnya apa saja tadi? Gelas. Bisa ditembus cahaya. Lanjut. Sekali lagi Ustazah berikan yang Ustazah lempar. Berarti yang menangkap adalah yang menjawab pertanyaan dari Ustazah. Yuk, berarti kelompoknya Alea. Saat kamu bercermin di pagi hari, pasti bayangan badanmu ya akan terlihat di cermin sehingga kamu bisa melihat ke badanmu yang ada di cermin tersebut. Nah, salah satu sifat cahaya yang kita manfaatkan ketika kita bercermin adalah cahaya dapat dibiaskan. Betul atau salah? Salah. Yang betul apa? Betul ya untuk kelompoknya Alea ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, Ustazah ingin mengetahui kemampuan kalian tadi dalam belajar sifat cahaya.
dengan nanti menempelkan stiker atau label yang sudah Ustazah berikan. Ya, itu ada 3 pemahaman kalian. Kalian masih ragu, kalian masih belum paham, atau kalian sudah paham? Ya, pilih salah satu, kemudian kalian tempelkan di kaki refleksi yang di depan. Ya, disiapkan labelnya yang diberikan di sana tadi. Yuk, dari kelompok 1 silakan ditempelkan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jika sudah selesai silakan duduk. Gantian. Stikernya, alhamdulillah sudah banyak yang paham ya materi hari ini, materi yang kita pelajari hari ini. Ustazah review lagi materi kita hari ini. Tadi apa kita belajar apa? Apa sifat cahaya? Dari 6 sifat-sifat cahaya ini sangat berpengaruh atau berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Ya, tanpa adanya cahaya matahari, cahaya lampu senter, kita tidak akan bisa lancar dalam melaksanakan aktivitas. Dan sumber segala cahaya, sumber kehidupan adalah cahaya matahari. Yang menciptakan adalah Allah Maha segalanya yang menciptakan alam semesta dan seisinya, termasuk cahaya matahari sebagai sumber kehidupan. Ya, melalui penciptaannya Allah ini kita menyadari akan adanya keesaan, kebesaran Allah, keagungan Allah dalam menciptakan alam dan seisinya, termasuk sumber cahaya kehidupan adalah cahaya matahari. Dan apa yang kita lakukan untuk membalas pemberian Allah ini tadi? Dengan cara mensyukuri penciptaan alam semesta, yaitu dengan cara apa? Berdoa, meningkatkan ibadah, rajin mengaji, rajin belajar, tetap menjaga alam supaya tetap terjaga, sehingga bisa dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Sehingga Ustazah, materi yang kita pelajari hari ini bisa diulangi lagi di rumah, dipelajari lagi di rumah, dibaca-baca. Kemudian di LKPD tersebut ada latihan soal formatif, bisa kalian kerjakan sendiri ya, nanti sebagai latihan di rumah. Kemudian Ustazah sampaikan pesannya Ustazah, tetap semangat menuntut ilmu di mana saja dan kapan saja. Ya, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah ya. Kemudian Ustazah akhiri untuk pertemuan kita hari ini, kita baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.